Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Nugraha, SST Par MMA, MM-Par. Saya adalah dosen program studi pariwisata untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai development process. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai latar belakang dari development process. Di Indonesia tentunya banyak sekali usaha pariwisata yang berkembang sangat pesat. Ada perusahaan untuk konsultan, ada pemasaran, bidang angkutan, akomodasi, guide, cenderamata, dan banyak lagi perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang pariwisata. Namun, para pengusaha ini harus berpikir ke depan dan mereka harus dapat melihat tren yang sedang berlaku saat ini. Sehingga tren itu dapat dijadikan menjadi latar belakang mereka mengembangkan usaha tersebut. Baik, di sini kita akan berbicara mengenai kasus yang ada di Indonesia. Di Indonesia tentunya perubahan akan terjadi secara signifikan dikarenakan Indonesia ini memiliki penduduk yang sangat padat dengan beragam karakteristik dan beragam latar belakang budaya. Kita berbicara mengenai wisatawan domestik. Wisatawan domestik di Indonesia itu lebih dari 250 juta wisatawan yang dapat dijadikan pasar untuk usaha pariwisata. Tentunya prediksi ke depan lingkungan akan menjadi kompleks dan bergolak. Untuk itu, kita perlu memahami mengenai peran manajemen strategis. Manajemen strategis menjadi satu bidang ilmu yang berkembang dengan pesat, muncul sebagai respon terhadap meningkatnya pergolakan lingkungan, melihat pengelolaan perusahaan secara menyeluruh, dan berusaha menjelaskan mengapa beberapa perusahaan ada yang dapat berkembang dan maju dengan pesat, sedangkan perusahaan lainnya tidak maju, yang akhirnya dapat gulung tikar atau bangkrut. Lalu kita melihat kepada the process tourism development, jadi pembangunan atau pengembangan dari pariwisata, kita memiliki rangkaian proses. Yang pertama, proses planning, development, marketing, and managing resource and facilities for this form of tourism. Jadi setiap perusahaan atau apabila ingin membuka satu usaha baru, itu harus direncanakan dari awal, dianalisis keperluannya apa, pasarnya siapa, dan produk apa yang akan ditawarkan kepada pasar tersebut. Lalu dibuat development prosesnya, kemudian dibuat juga marketing and managing resource-nya, sumber daya manusia yang tepat harus juga dipertimbangkan. Jadi ada resources yang tepat. Saya mempercayai bahwa the right man in the right place itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Lalu yang kedua, visitor provision includes access to natural areas and cultural heritage, guiding and interpretative service, accommodation, catering, sales or produce, and handicraft and transport. Itu adalah visitor provision yang dapat menjadi satu akses atau satu modal pengusaha untuk dapat masuk ke ranah pasar. Lalu yang ketiga ada appropriate, recreational, and special. Jadi di sini harus ditawarkan bidang usaha yang spesial atau yang berbeda dari yang sudah ada saat ini. Lalu berikutnya kita membicarakan kenapa perlu integrasi ini diperlukan. Yang pertama, bukan hanya dengan daerah bersangkutan integrasi ini diperlukan, tetapi juga dalam skala wilayah, pulau, nasional, regional, dan global. Karena pariwisata itu merupakan usaha jasa yang terintegrasi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, banyak stakeholder yang terlibat dan banyak perlu integrasi. Lalu pengunjung ekoturism sangat labil, dipengaruhi oleh kondisi politik, keamanan nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya. Jadi pasar wisata untuk usaha jasa pariwisata ini sangat labil. Jadi perlu para pengusaha ini mengetahui tren yang sedang berlaku saat ini.
Lalu berikutnya ada development of the ECOS. ECOS di sini itu adalah Ecotourism Opportunity Spectrum. Jadi yang termasuk di dalam ECOS ini ada accessibility. Aksesnya bagaimana menuju satu objek wisata atau usaha jasa pariwisata tersebut. Lalu yang kedua, relationship between ecotourism and other resource. Jadi ada ada hubungan antara ecotourism dan resources lainnya. Lalu ada attraction in region, tentunya ada atraksi yang ditawarkan. Apa yang akan ditawarkan kepada pasar? Lalu presence of existing tourism infrastructure, di dalamnya harus memiliki infrastruktur yang sudah lengkap, yang sudah dapat memadai pengunjung. Lalu berikutnya ada level of social interaction. Jadi social interaction juga harus ditingkatkan karena sekarang sudah zamannya zaman internet, zaman online, jadi social interaction ini harus diutamakan. Kalau tidak bisa tertinggal. Lalu berikutnya ada degree of acceptance in impact and control over level of use. Jadi harus dilihat juga ya, ada sustainable development di sini. Jadi harus dilihat juga carrying capacity. Jangan sampai satu tempat itu dikunjungi oleh terlalu banyak orang sehingga merusak lingkungan, merusak juga resources yang ada di sekitarnya, dan akhirnya pengembangan secara berkelanjutan ini menjadi terhambat atau terdampak. Lalu yang terakhir ada type of management needed to ensure the viability of areas on a long-term basis. Jadi kita harus memikirkan generasi-generasi selanjutnya, generasi berikutnya. Anak cucu kita nanti berikutnya itu harus memiliki atau mendapatkan segala sesuatu yang sama dengan kita saat ini. Misalnya udara yang segar sama seperti yang kita nikmati saat ini, air yang bersih sama seperti yang kita nikmati saat ini. Lalu berikutnya kita akan berbicara mengenai guidelines dari ecotourism atau pengembangan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama tentunya considering whether ecotourism is an appropriate option. Yang pertama, considering the potential conservation gain. Harus dilihat potensi-potensi konservasi yang memungkinkan untuk diolah, yang memungkinkan untuk dibangun, tapi tidak mengeksploitasi area atau tidak mengeksploitasi conservation yang tidak memungkinkan dapat diexplode. Lalu yang berikutnya ada checking the precondition for ecotourism. Jadi harus dilihat juga ekotourism ini memungkinkan tidak, ekosistemnya bisa tidak dikembangkan. Ekosistem ini tetap harus dilestarikan. Kita harus meneliti, harus menganalisis, harus menghitung juga keperluan-keperluan dari ekosistem ini, keberlanjutan dari ekosistem yang ada di lingkungan destinasi yang akan dikembangkan. Lalu yang ketiga ada adapting and integrate approach. Tentunya integrasi dan adaptasi dengan lingkungan tentunya sangat diperlukan. Lalu yang berikutnya kita berbicara mengenai planning ecotourism with communities and other stakeholder. Yang pertama tentunya finding the best way to involve the community. Lalu working together on a great strategy and ensuring environmental and cultural integrity. Lalu berikutnya kita bicara mengenai developing viable community-based ecotourism project. Tentunya kita ada putting forward quality product. Jadi Indonesia itu harus dapat bisa memperkenalkan produk-produk yang berkualitas. Jadi jangan berbicara quantity, lebih kepada quality of the product. Lalu ensuring market realism and effective promotion. Tentunya market yang realistis, lalu promosi yang efektif itu menjadi salah satu proses pengembangan dari satu destinasi wisata yang akan diperkenalkan kepada pasar. Lalu yang terakhir ada strengthening benefit to the community and the environment. Ada managing impact, providing technical support, obtaining the support of visitor and tour operators, and also monitoring performance and ensuring continuity. Baik mahasiswaku sekalian, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Cukup sekian mata kuliah yang saya bawakan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.